lawan Prabowo, lawan Prabowo sekarang juga. Ayo, lawan Prabowo, lawan. Angkat kiri tangan kalian lawan, angkat kiri tangan berjuang kalian. Lawan Prabowo sekarang juga. Terima kasih kawan-kawan. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang terus melawan. Hidup buruh. Hidup tani. Dan satu, hidup rakyat Indonesia. Sore, seger banget, seger banget. Muhammad, dari suasana ini, atau tiga waktu saya masuk ke istana mereka, suasananya langsung kelihatan. Tolong, Bro. Gila, terima kasih, Pak. Terima kasih. Selamat malam, terima kasih sama. Itu yang saya kemarin sempat singgung. Kenapa Pak Jokowi sampai hari ini saya nobatkan sebagai politisi terhebat ya pasca reformasi? Karena beliau penulis skenario, beliau sutradara, beliau aktor, bahkan director of photography. Jadi ini udah lengkap. Yang lain itu penulis skenario sendiri, nah gitu kan. Kemudian sutradara Sendiri. diserahin ke orang lain. Ada division of Ada labor. deviasi. Division of Pesan labor. itu kayak kita main waktu kecil pakai apa? Korek yang kotak itu, terus pakai benang kan? Iya. Nah, dengerin satu sama lain pesan yang dari awal sampai paling belakang sama nggak gitu. Iya. Nah, itu ada deviasi. Iya. Tapi kalau Pak Jokowi karena semua dirangkap sendiri, lean organization. Nah, Ya, gitu. kayak kita lah. Iya, kayak total bisa, politik lah gitu. Iya, betul. Nah, jadi efektif Multifunction. banget dan deviasinya kecil banget. Karena dia yang sendiri kontrol kan. Iya. Dia tahu betul apa namanya pelaksanaan mikro di lapangan ya. Contoh ketika kemarin ini ngomong debat Pilpres. Iya. Pak Prabowo di debat Pilpres menanyakan kepada Mas Ganjar soal pupuk, ya kan? Besoknya Pak Jokowi langsung turun ke Jawa Tengah, ya kan, bagiin pupuk begitu. Jadi benar-benar langsung dieksekusi begitu. Orang boleh berkilah itu sudah didesain lama, tapi kan itu selalu apologi yang begitu-begitu. Iya. Jadi kita melihat bahwa Pak Jokowi itu memang apa ya, URC. Tahu URC? Unit reaksi cepat begitu. Jadi memang cepat banget. Itu yang saya melihat membuat beliau itu unggul. Tapi menjadi yang terhebat itu belum tentu menjadi yang paling terhormat. Ya kan? Karena caranya itu belum tentu memiliki kehormatan yang dipilih oleh sebahagian politisi. Meskipun Anda pernah punya tesis, kalah itu sudah pasti salah. Benar itu menang itu kemungkinan besar juga bisa dianggap benar. Itu dia makanya. Kan sekarang ini kita berhadapan antara politisi yang bertarung dan menjunjung benar dan salah. Politisi yang bertarung berbasis benar dan salah dengan politisi yang bertarung menjunjung menang dan kalah. Ya kan? Bagi politisi yang menjunjung benar dan salah, dia lebih baik kalah terhormat. Ya kan? Tetapi bagi politisi yang menjunjung menang dan kalah, lebih baik menang bermasalah daripada kalah terhormat. Nah, ini yang saya lihat hari ini sedang kita hadapi. Antara politisi yang bertarung dengan berbasis benar dan salah dengan politisi yang bertarung berbasis menang dan kalah. Apapun judulnya, kalau gua menang, gua akan bisa benarkan apa yang gua lakukan. Pertama, penjelasan psikologis di mana ketika antara harapan dengan realita tidak sesuai, akhirnya orang menyalahkan faktor-faktor eksternal, itu secara psikologis. Yang kedua, dalam posisi Mas Hasto mungkin sedang melakukan justifikasi terhadap kekalahan yang terjadi, bahwa kekalahan ini terjadi karena kecurangan yang
sistematis dan masif begitu. Walaupun argumentasi untuk sistematis dan masif itu sebetulnya hanya imajinasi, ilusi, atau kemudian sesuatu yang sebetulnya tidak bisa dikatakan sebagai variabel penyebab kekalahan dari Ganjar Mahfud. Itu akhirnya. Untuk partai yang menang pemilu berkali-kali, at least 3 kali terakhir ya, 2 kali menang pemilihan presiden, artinya kan sangat percaya statistik dan sangat saintifik, terutama dalam membaca survei juga sampai akhir memutuskan kemenangan. Apakah memang nggak ada menurut Mr. Q ini melihat di sekitar Bu Mega sebagai pengambil keputusan utama, apakah memang ventilasi udaranya hanya dari Mas Hasto atau gimana? Kan ini pasti kan ada orang-orang yang juga scientific base gitu yang bisa, kalau nggak scientific base gimana mau menang pemilu? Iya, ini harusnya interview dengan satu Mas Hasto nanti. Dua. Ini sebagai orang luar aja membacanya gimana? Ya, saya melihat kayaknya sih memang dinamika pemikiran di Bu Mega barangkali pada hari ini semakin menyempit ya, kayaknya ya. Kalau dulu kan misalnya ada Pak Taufik Kemas gitu yang jadi pembanding. Lalu kemudian ada Mbak Puan, ya, ada Mas Nanan, ada Mas Bambang Pacul, ada Mas Hasto. Kalau saya lihat misalnya dalam pemilu 2024 ini peran atau suaranya Mas Bambang Pacul misalnya paling sederhana itu kan kelihatannya tidak sedominan sebelumnya. Dan kita sudah pernah bahas bagaimana kalau misalnya ada Mas Bambang Pacul pada posisi sebagai panglima pemenangan, mungkin ceritanya akan sangat-sangat berbeda. Karena Mas Bambang Pacul akan melihat kepada elemen-elemen dan data-data pemenangan yang sesungguhnya gitu. Dia tidak akan melihat kepada variabel-variabel A, B, C, D dan seterusnya. Dia tidak lari kepada Jason Script, tapi dia akan lari kepada temuan survei mengenai perilaku pemilih, mengenai tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi misalnya, dan dia berbicara mengenai pasukan lapangan yang bekerja dan datang kepada pemilih, gitu. Dan bukan kepada variabel-variabel yang tadi dibahas oleh Mas Hasto dalam videonya, gitu. Jadi mungkin ini adalah evaluasi juga buat PDI Perjuangan dalam pengertian kalau kita bicara mengenai pemilu, maka ya harus ada mekanisme dan sistem yang objektif untuk melakukan evaluasi keadaan dan menyusun strategi. Gitu. Kalau buat saya kan kekalahan ini kan sederhana saja bahwa kekalahan ini adalah kesalahan strategi. Gitu. Nah, kalau 2004 kesalahannya adalah karena pada waktu itu belum memahami dan belum menerima instrumen yang sebetulnya paling relevan kalau kita bicara pemilihan langsung, yaitu survei. Waktu itu ada kesalahan paradigmatik dalam melihat pemilu presiden secara langsung. Paradigma yang dipakai adalah paradigma pemilu tidak langsung, dengan menghitung kekuatan partai politik membandingkan dengan kekuatan di parlemen, gitu. Padahal ada fenomena yang namanya split ticket voting. Padahal ada yang namanya fenomena otonomi relatif pemilih, gitu. Nah, itu dilupakan atau itu tidak dipahami. Tidak mengenal juga dan nggak percaya dengan survei. Akhirnya kalah. Karena salah instrumen, ya salah analisa. Garbage in, garbage out lagi. Sama aja sebetulnya. Dulu itu juga. Waktu itu dimaklumi karena ini barang baru. Barang baru, iya. Ya kan? Tapi kalau bicara sekarang, sebetulnya instrumennya sudah ada, sudah dipahami, udah dipakai beliau sendiri berkali-kali. Sangat sering gitu. Kenapa tidak dipakai? Itulah. Atau kalaupun misalnya dipakai, terjadi kesalahan dalam membaca data, kesalahan dalam analisa, kesalahan dalam strategi. Nah, buat kita yang mengacu kepada sumber data yang sama selama bertahun-tahun dan mencoba membaca data dengan baik dan kontinu, sebetulnya kan ini sudah bisa dijelaskan dengan sangat mudah dan sangat sistematis. Balik lagi, kita punya datanya ini sudah berbulan-bulan, kita sudah melakukan podcast berbulan-bulan, berkali-kali, kita menganalisa data berbulan-bulan, berkali-kali. Dan bahkan itu feedingnya nggak perlu aneh-aneh lah, nonton Total Politik aja kayaknya. Iya.
Begini. Iya, iya, iya. Gini. Nggak perlu sumber sophisticated. Kalaupun misalnya belum, kan cuma total politik, makanya kita nggak nonton politik, maka total politik kita nggak tahu. Enggak, ini bukan cuma muncul di total politik kok. Saya ngomong juga di podcast-podcast yang lain dengan maksud saya nonton tema. podcast di YouTube aja. Oh iya. Itu udah bisa dapat. Iya betul. Informasi yang lebih berkualitas gitu. Betul, Nonton Rifana Pratiwi juga bisa. Betul. Kenapa Rifana terus? Idola kita. Idola Itu saya. bukannya lebih ke sharing iman ya kalau itu. Iya. Sering iman. Ya. Jadi bagaimana kita menjadi muslim yang baik? Iya. Cocok Kamu kuat. Kau bisa. Ini kan. Top, Mari. Ini informasi yang sudah terbuka semuanya, gitu ya. Jadi kenapa informasi yang terbuka, yang penting itu nggak diterima, sementara informasi yang beredar di media sosial dan salah itu justru yang diterima. Itu saya garis bawahi gitu. Kenapa informasi yang benar ya nggak diterima, ya informasi yang salah justru ditelan bulat-bulat. Di PDI Perjuangan merasa bahwa yang terbaik itu adalah misalnya nih ya, kalau diruntuk ke belakang kan Mas Ganjar. Sementara ada kader yang Jokowi merasa bahwa yang terbaik yang mau melanjutkan program-program yang sudah ada adalah Prabowo. Ya. Terjadi kesenjangan di sana. Nah, perbedaan-perbedaan ini yang menyebabkan ada jarak antara PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi. Nah, jarak itu sampai di satu titik di mana pada hari ini, kalau kita bicara pilkada misalnya ya, puncaknya itu meledak sudah itu. Kalau kemarin kan Ganjar kalah kan, hari ini tambahin Andika kalah. Walaupun Pak Pramono menang. Kalah juga di Jawa Timur, kalah juga di mana? Di Banten, kalah juga di Jawa Barat, Sulawesi Utara. NTT kalah. Di mana? Di Bali menang tapi. Di Sumatera Utara gitu. Yang menang di Bali gitu. Ya sampai satu titik di mana kita memang udah nggak bisa sama-sama lagi dengan Pak Jokowi, nggak ada lagi yang diharapkan dari Pak Jokowi, ya sudah, lepasin aja. Ini sama kayak pertanyaan saya tadi Mas Romi dan Pak Laks. Ini kabar sukacita apa kabar duka cita untuk Pak Jokowi? Untuk Pak Jokowi, menurut saya kabar sukacita. Gimana tuh? Ya karena dia udah punya Transfer Bosman Room. iya, waiting game antara Pak Jokowi yang istilahnya meninggalkan PDI atau PDI meninggalkan Pak Jokowi. Pada akhirnya kan PDI yang meninggalkan Pak Jokowi. PDI yang meninggalkan Pak Jokowi. Dan pada hari ini Pak Jokowi ya partai perorangan. Partai perorangan. Bebas transfer beliau. Mau kemana di mana. Pada hari ini PDI Perjuangan udah nggak bisa lagi marah-marah sama Pak Jokowi sebetulnya ya. Udah nggak punya hak lagi marah-marah pada Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi udah bukan kadernya lagi. Mau marah apa lagi? Besok-besok kalau PDI Perjuangan mau marah sama Pak Jokowi, kita bilang apa urusan lu sama Pak Jokowi? Oh, kalau kemarin-kemarin masih ada urusan. Masih ada urusan, masih bisa bilang. Dia kan kader kita, dia kan punya KTA. Padahal ini kan begitu dia dipecat, ya sudah per hari ini dari dipecat nggak boleh lagi ngomong-ngomong mengenai Pak Jokowi. Oh. Udah bukan kader lagi. Misu-misu juga nggak boleh. Boleh aja, Dipisui. cuman orang bilang apa urusan lu kan gitu kan?